Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran 5, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, dari pembelajaran 5 hari ini, Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca teks dongeng, kalian diharapkan dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. 2. Dengan kegiatan menyusun kata, kalian dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, kalian memperagakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, dengan kegiatan review, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang keenam, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian bisa siapkan buku kalian, kitab buku kalian, pembelajaran 5. Di situ ada gambar seorang penggembala dengan beberapa ekor dombanya. Tahukah kalian, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba juga dapat diambil manfaatnya. Daging domba dapat diolah menjadi gulai, sate, atau makanan lain kesukaan kalian. Seperti yang kalian lakukan pada Lebaran Idul Adha kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bermain peran tentang dongeng anak gembala dan serigala. Anak-anak, kalian mengetahui tentang binatang domba tadi, bahwa domba memiliki bulu yang lebih tebal. Nah, kalian bisa lanjutkan dengan bermain peran tentang dongeng anak gembala dan serigala, tentunya dengan pendampingan orang tua kalian selama pembelajaran di rumah. Nah, di sini ada gambar seorang penggembala dan beberapa ekor domba. Di balik batu juga terlihat ada seekor serigala yang sedang mengintai beberapa anak domba tersebut. Nah, dari dongeng tersebut, kalian bisa mengetahui tentang pesan moral dari dongeng anak gembala dan serigala. Di sini ada susunan kata-kata yang masih acak, yang kaitannya dengan pesan dongeng tentang anak gembala dan serigala. Ada kata lagi, ada kata tidak, ada kata pembohong, ada kata dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun benar. Susunan kata-kata tersebut masih belum urut, ini masih acak. Ini nanti jika disusun akan membentuk sebuah pesan moral pada dongeng anak gembala dan serigala. Kalian cari susunan kata-kata yang tepat sehingga membentuk sebuah kalimat pesan moral. Jangan lupa, setiap awal kalimat pasti diawali dengan huruf kapital. Nah, dari kata-kata tersebut bisa kalian susun menjadi urutan kata-kata dan membentuk sebuah kalimat yang berisi tentang pesan moral anak gembala dan serigala. Kita lanjutkan anak-anak. Pada gambar berikutnya ada gambar Lani, Dayu, Siti, Beni, Edo, dan Udin sedang beristirahat dan bermain di halaman sekolah. Nah, ada salah seorang teman Edo yang terjatuh. Kemudian ada teman yang lain membantu untuk bangkit dari jatuhnya.
Jika ada teman kita yang mengalami kesulitan, ada yang terjatuh, atau ada yang sedang mengalami kesulitan yang lain, kita harus menolong seperti apa yang dicontohkan oleh Benny kepada temannya. Benny sedang membantu temannya yang terjatuh ketika istirahat di sekolah. Kita baca bacaan berikut ini. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu temannya yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah kalian membaca cerita tentang Benny tadi, kalian bisa menuliskan sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Ada 2 kolom. Yang pertama, sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Yang kedua, sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Jadi apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang sudah temanmu lakukan. Sikap apa baik apa saja yang sudah dilakukan, kalian tuliskan di buku yang kalian punyai. Nah, dari cerita tadi kalian bisa membuat percakapan tentang hal yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada temanmu. Dan bermain peranah sesuai percakapan yang kamu buat. Tadi sudah dicontohkan adanya cerita Benny yang berbuat baik kepada temannya yang terjatuh. Hal ini bisa juga kalian lakukan ketika berada di rumah, ketika kalian berada dengan teman-teman kalian di lingkungan kalian. Ketika ada teman yang mengalami kesulitan, kalian bisa melakukan perbuatan baik dan bisa kalian tuangkan dalam sebuah percakapan yang menceritakan perbuatan kalian tadi. Dan bisa kalian perankan, bisa di rumah dengan kakak kalian, dengan adik kalian, atau dengan bantuan orang tua kalian. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang Benny yang sedang mengerjakan PR matematika. Benny mendapatkan PR dari bu guru tentang PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Benny teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya yang di kandang. Kalian pasti ingat di pembelajaran sebelumnya bahwa untuk menyimpan anak-anak ayam itu dimasukkan ke dalam beberapa kandang. Nah, ini masih ada kaitannya dengan perkalian pada soal matematika. Nah, kita lihat soal matematika dari nomor 1 sampai 10. Dari sifat pertukaran yang kalian pelajari, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Ada soal dari nomor 1 sampai 10. Yang pertama, ada titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Kalian bisa isikan dengan bilangan yang sudah ada. Adanya sifat pertukaran memudahkan kalian untuk mengingat kembali titik-titik yang harus kalian isi. Yang pertama, guru contohkan, bilangan yang harus diisikan adalah bilangan yang ada pada bagian belakang, yaitu bilangan 7. Maka bilangan 7 kita isikan di bagian depan angka 5. Jadi yang pertama adalah 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. 7 kali 5 itu sama dengan 5 kali 7 karena dalam perkalian kita mengenal sifat pertukaran. Nah, sudah bu guru berikan contoh 1 soal, maka kalian kerjakan nomor 2 sampai 10. Bisa kalian minta bantuan orang tua kalian untuk mendampingi kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Setiap hari harus kalian ulang sifat-sifat pertukaran, harus kalian hafalkan perkalian paling tidak 1 sampai 10. Terima kasih anak-anakku semua, itulah pembelajaran hari ini. Hari ini kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita dongeng Penggembala dan Anak Gembala. Apa yang bisa kita ambil dari pesan moral tersebut yaitu bahwa kita tidak boleh sekalipun berbohong.
Yang kedua, kalian sudah tahu pembelajaran tentang adanya keberagaman sifat. Tentunya sifat baik yang harus kita contoh dari sekitar kita. Kita berbuat baik, maka teman kita juga akan melakukan perbuatan baik. Kalian bisa mengidentifikasikan perbuatan baik apa saja yang sudah kalian lakukan, ataupun yang sudah teman-teman kalian lakukan, ataupun yang orang tua kalian contohkan kepada kalian semua. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, pada pertukaran perkalian, contoh bilangan 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5. Maka itu akan mendapatkan hasil yang sama karena pada perkalian kita mengenal adanya sifat pertukaran. Demikian untuk hari ini, tetap semangat untuk besok hari. Jangan lupa kita akhiri dengan berdoa. Bu Guru cukupkan sekian. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.